Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun berada. Kali ini Mimin akan membahas contoh soal P3K teknis. Contoh soal P3K kemampuan manajerial. Baiklah, kita bahas bersama-sama. Ini ada beberapa soal, nanti kita bahas satu persatu. Perhatikan baik-baik. Soal pertama, saat sampai kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Jadi ketika kita sampai kantor, ternyata ada staf yang dimarahi atasannya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut Mimin, ini jawabannya adalah B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Kalau A, kita tanya bawahan, jadi kita langsung tanya aja atasannya. Kita temui apa permasalahannya. Untuk soal yang kedua, saat sedang mengerjakan pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Yang pertama, A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga menghentikan sistem. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Ketika kita melihat ada kejanggalan pada sistem informasi yang mempunyai akibat bocornya data, maka menurut saya, menurut Mimin, ini kita harus melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu atau tidak. Jadi kita melaporkan dulu kepada atasan. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Soal yang ketiga, masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer. A. Masalah sistem dan prosedur kerja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. C. Masalah konsep dan perencanaan. D. Masalah manusia dan perilakunya. E. Masalah manusia dan keinginannya. Ini jawabannya nomor 3, D. Masalah manusia dan perilakunya. Ini biasanya menjadi masalah yang paling vital dalam sebuah organisasi. Untuk selanjutnya nomor 4, dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, serta spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari A. Coordinating. B. Planning. C. Organizing. D.
D. Actuating. E. Controlling. Jawabannya nomor 4 adalah C. Organizing. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya: A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. D. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. E. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nomor 5 ini jawabannya E, yaitu membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota kita untuk menyelesaikan tugas tadi. Nomor 6. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. B. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. C. Menolak permintaan direktur tersebut. Nggak mungkin ini C ya. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Nomor 6. Kalau E nggak mungkin juga ya. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda. Jawabannya menurut Mimin A. Ini. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, ikut seleksi. B. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Nggak mungkin ini. Mempertimbangkan tawaran itu, jelas nggak mungkin juga ya. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan mungkin. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu, ini jelas nggak mungkin juga. Jadi jawabannya ini antara A dan D. Menurut saya tetap A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Jadi kita ikut seleksi murni ya. Jawabannya A. Soal nomor 8. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu kemampuan
yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki oleh seorang manajemen tingkat menengah? A. Konseptual melebihi top manajemen. B. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower management. C. Kemampuan teknis melebihi lower management. D. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Ini yang lebih condong cocok menurut Mimin jawabannya E. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Selanjutnya soal nomor 9 ya. Kita bahas nomor 9 dulu. Soal nomor 9. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen personalia, E. Manajemen pemasaran. Perencanaan, pengorganisasian, kira-kira manajemen apa ini? Manajemen personalia ya. Jawabannya D. Manajemen personalia. Nomor 10. Pimpinan yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Bebas, B. Adil, C. Otoriter, D. Demokratis, E. Persona. Nomor 10 dia mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahannya. Sebetulnya sah-sah saja sih, tapi ini kita sebut atau disebut otoriter ya, karena tidak melibatkan orang lain, hanya dia sendiri. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Prinsip the right man on the right place. Mohon maaf ini bahasa Inggrisnya kurang. Yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi. Ini saya cari-cari jawabannya. A. Controlling, B. Planning, Organizing, C. D. Actuating, E. Motivating. Ini jawabannya nomor 11C ini. Jawabannya nomor 11C. Selanjutnya nomor 12. Kita bahas nomor 12 tuh. Ini ada 15 soal ini. Siapkan 15 soal. Saat nomor 12, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Ini A ini jawabannya. Kita harus segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 13. Suatu hari ada seorang klien
kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Gak mungkin kayaknya nih ya. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya, bisa jadi. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya, kemungkinan besar. Berpura-pura memahami pembicaraannya, nggak mungkin. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah, ini juga kayak nggak mungkin. Ini sepertinya C jawabannya ya. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Lanjut, nomor 14. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genteng rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. Aduh, nggak mungkin ya, jangan kita langsung marah-marah. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. Nggak mungkin juga ya, ribut nanti kita. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda, kemungkinan besar ini. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut, bisa jadi tapi kurang ya ini ya. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda, wah bisa berantem ini kan. Jawabannya ini C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan ya agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Soal nomor 15, soal yang terakhir ini. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Ini sebaiknya kita mengantarnya saat pulang kantor ya, karena permintaan juga tidak terburu-buru. Jadi kita mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Jawabannya adalah C. Baiklah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal P3K teknis, contoh soal P3K kemampuan manajerial. Mudah-mudahan bermanfaat. Mimin berpesan untuk selalu belajar, semangat, dan tentunya kita berdoa. Kita sudah berusaha belajar, selanjutnya kita berdoa. Mudah-mudahan apa hajat kita, hajat Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terdapat banyak kesalahan dalam membacakan soal, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.